Kisah makam Ratu Bagus Kuning di Palembang, yang dijaga 41 kera. Penyebaran agama Islam di Nusantara, tak bisa dilepaskan dari kota Palembang. Sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, kota yang berjuluk Kota Pempek ini pernah berdiri kerajaan Islam yang cukup tersohor, yakni Kesultanan Palembang Darussalam sekitar abad ke-16. Salah satu tokoh yang diakini turut andil dalam penyebaran Islam di bumi Sriwijaya adalah Ratu Bagus Kuning, atau yang bernama asli Putri Mulia Syarifah Mahani, binti Syekh Dik Syekh Zainal Abidin Al-Abid Yama, dari putra Sayyidina Hussein bin Sayyidina Ali. Juru kunci makam Ratu Bagus Kuning, Multan Panji mengisahkan, Ratu Bagus Kuning diketahui sebagai murid dari Wali Songo yang berasal dari Pulau Jawa. Ratu Bagus Kuning melakukan perjalanan ke Palembang untuk menyebarkan agama Islam. Hal itu dilakukannya usai mendapatkan bisikan gaib. Awal mulanya, Ratu Bagus Kuning tidak langsung singgah ke Palembang, melainkan di kawasan Batang Hari Sembilang atau Provinsi Jambi. Di tempat itu, Ratu Bagus Kuning sempat bertarung dengan 11 orang pendekar. Namun berkat kesaktian yang dimilikinya, 11 pendekar tersebut akhirnya mampu dikalahkan dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Menurut kisah yang beredar, 11 pendekar tersebut dipercaya masyarakat Palembang secara turun-temurun sebagai penghulu. 11 penghulu tersebut adalah Kuncung Emas, Datuk Buyung, Panglima Gede, Panglima Bisu, Syekh Ali Akbar, Panglima Apo, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Idrus, Putri Kembang Dadar, Putri Rambut Selako, dan Bujang Juaro. Mereka juga menjadi pengikut setia Ratu Bagus Kuning, serta ikut menyebarkan ajaran agama Islam. Bahkan ada beberapa penghulu tersebut yang makamnya berada di Bukit Seguntang Palembang. Pada suatu saat, Ratu Bagus Kuning melakukan perjalanan ke Palembang. Dan saat tiba di bagian hulu dari kota Palembang, tepatnya saat ini menjadi wilayah Kecamatan Pelaju, rombongan Ratu Bagus Kuning memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Namun saat tengah beristirahat, Ratu Bagus Kuning menyadari jika tempat yang berada di tepian Sungai Musi tersebut, merupakan sebuah kerajaan dari siluman kera. Para siluman kera tersebut juga merasa terusik dengan kedatangan rombongan Ratu Bagus Kuning, hingga akhirnya siluman tersebut menantang untuk bertarung. Hingga kemudian, Ratu Bagus Kuning bertarung dengan Raja Siluman Kera tersebut, dengan sebuah perjanjian, pihak yang kalah harus tunduk dan menjadi pengikut pihak yang menang. Raja Siluman Kera tersebut akhirnya kalah dan tunduk kepada Ratu Bagus Kuning, kemudian para siluman kera juga menjadi pengikut dari Ratu Bagus Kuning. Setelah itu, Ratu Bagus Kuning memutuskan untuk menetap di wilayah tersebut dengan mendirikan sebuah keraton, dan dirinya mendapatkan gelar Panglima Ratu Bagus Kuning. Berdasarkan jejak sejarah, Ratu Bagus Kuning belum pernah menikah dan terus menyebarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya. Selain itu, masyarakat juga percaya jika sejumlah kera yang saat ini berada di kompleks pemakaman Ratu Bagus Kuning, merupakan pengikutnya yang masih setia untuk menjaga makam tersebut. Jumlah kera-kera tersebut juga tidak bertambah dan berkurang, yakni 41 ekor. Sedikit berbeda dari tempat lain, kera di makam Ratu Bagus Kuning ini juga memiliki ekor panjang. Namun sayangnya, kini tak ada lagi yang tersisa dari keraton yang pernah didirikan oleh Ratu Bagus Kuning di kawasan tersebut. Sebab saat zaman kolonial Belanda, kawasan itu dibangun perumahan karyawan perusahaan perminyakan, yang kini bernama PT Pertamina. Sementara itu, untuk makam Ratu Bagus Kuning sampai saat ini alhamdulillah masih berdiri kokoh. Pemirsa yang